Ada bikin tanda tak? Jangan-jangan ini lambat ini. 62. 62 betul. Ya. Sebelah bawah. Apa bunyi dia? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ولكافة الأنبياء والمرسلين والعلماء والشهداء والصالحين شيء لله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقال المؤلف رحمه الله تعالى وأدم نفعنا بعلومه في الدارين آمين. Saudara-saudara dan seluruh jamaah Gerakan Cinta Masjid GCM Karimun rahimakumullah, kembali kita dalam pengajian Syarhus Salikin sampai kita pada halaman 62. Kemudian dijadikan bagi burung itu 70 lidah, minta ampun ia bagi tolannya hingga hari kiamat. Maka apabila adalah pada hari kiamat datang demikian burung itu menolong dan menunjuk akan tolannya kepada surga. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ما من عبد يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله إلا قال الله تعالى صدق عبدي أنا الله أشهدكم يا ملائكتي قد غفرت له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiada daripada hamba yang berkata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melainkan berfirman Allah Ta'ala, telah benarlah hambaku, aku Allah, aku menyiksa akan kamu, menyaksi akan kamu, hai malaikatku. Artinya aku memerintahkan kamu menjadi saksi. Menyaksi, aku memerintahkan kamu menjadi saksi. Jadi saksilah kamu, wahai malaikat, begitu ya. Asyhadu ya malaikati tadi. Menjadi saksilah kamu wahai malaikatku. Sesungguhnya telah aku ampunkan bagi barang yang telah terdahulu daripada dosanya dan barang yang terkemudian. Itu daripada orang yang berzikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi zikir itu bukan perkara kecil, itu zikir perkara besar. Siapa yang membesarkannya itu? Allah dan Rasulnya. Bukankah kita tengok di dalam Al-Quran dan hadis sahih bahwa afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu mengisyaratkan bahwa afdalul zikri, seafdal zikir, setinggi-tinggi zikir, sebaik-baik zikir. Di dalam la ilaha illallah
sudah tersimpan segala isi daripada alam semesta. Apa maksudnya itu Pak Ustaz? Karena Allah yang punya alam semesta ni tak tahu makhluk nama tu kalau tak dibagi tahunya. Yang punya nama itulah secara tunggal yang punya alam semesta ni. Maka dibagi tahunya. Tengok di dalam ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwa. Jadi Allah ialah Tuhan yang tidak ada Tuhan selain Dia. Jadi Allah yang membagi tahu kita namanya Allah. Allah yang membagi tahu kita tidak ada pemilik alam semesta ni kecuali Allah. Namun untuk mendapatkan fadilat ini, tuan-tuan, saudara-saudara sekalian, sekali ucap ini hapus dosa. Ini sudah diuraikan oleh para muhaddithin, ahli-ahli hadis kita. Fa'lam, kan perintah tu fa'lam, afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Seafdal zikir fa'lam. Fa'lam tu apa artinya? Ketahuilah, pelajarilah, berilmulah. Harus berilmu mengucap la ilaha illallah. Jangan tak berilmu, tak sampai kepada fadilah, kepada manfaat. Jadi ilmu, kalau saya tak silap dah kita terangkan dulu di majlis ni, ilmu la ilaha illallah tu di bibir la ilaha illallah, di dalam maksudnya. La, diulangi sepintas saja biar ingat kembali. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Tiada Tuhan. Tuhan mana yang tiada? Tuhan selain Allah, itu yang tiada. Kalau yang ditiadakan Tuhan yang selain Allah, yang sama dengan Allah lah itu yang ditiadakan tu. Ya, itulah yang tak ada tu. Tidak ada satupun yang sama dengan Allah. Sama-sama mampu mencipta langit dan bumi, sama-sama mampu membuat kehidupan, menjamin rezekinya, mengatur perjalanan bintang-bintang, sama-sama tak ada. Hanya Allah satu itu. Jadi ketika kita berzikir, saudara-saudara, tiada Tuhan selain Allah, tiada Tuhan selain Allah, di dalam hati kita, yang kita tolak ni, yang bukan Tuhan ni, yang kita buang, kita tolak, kita nafikan, bukan Tuhan-Tuhan yang disembah orang di luar sana, jangan. Itu jatuh lagi balik rendah. Apa salahnya Pak Ustaz yang kita tolak yang disembah Kristen, Hindu, Buddha? Salah. Kok salah? Salahnya di mana? Memang awak tak menyembahnya yang mereka sembah tu, tapi awak mau mensejajarkan itu sama Tuhan. Hanya awak tak mau menyembahnya, tapi awak akui dia Tuhan. Buktinya awak sembah ini, awak tolak dia. Bukan ditakhsis. Tiada Tuhan selain Allah. Tiada Tuhan. Tuhan mana yang tiada? Illallah. Satu lagi yang macam engkau ya Allah, itu yang tak ada. Jadi yang itu yang disembah itu memang tak masuk ke wilayah ketuhanan pun. Tak masuk. Yang bisa masuk di wilayah ketuhanan harus mampu mencipta langit dan bumi. Ada tak satu lagi selain Allah? Tak ada. Yang tak ada itulah tolak. Nah, ini natijahnya. Ini kesimpulan. Ya, jadi orang berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, yang ditolaknya yang mana? Yang macam Allah, itu yang ditolak. Yang macam Allah harus mampu mencipta langit dan bumi lah. Itulah dia baru bisa macam Allah. Dan itu tak ada.
Maka dibangun la nafiyatu lil jinsi tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Ini menafikan yang sejenis. Dalam grammar Arabik, la itu dipakai bertugas menafikan yang sejenis. Yang sejenis apa? Illallah, yang sejenis Allah. Itu yang dibuang. Apa yang sejenis Allah? Harus sama-sama mampu mencipta alam semesta, barulah itu sejenis Allah. Ada ke tak ada itu? Ada ke tak? Jadi kita sedang, orang berzikir tu sedang menolak yang pasti memang tak ada, sedang mengisbatkan, menetapkan yang pasti ada. Itulah illallah, yang pasti ada Allah. Nah, orang yang berzikir macam itu dibayar satu kali ucap, dihapus semua dosa. Jangan kira asal-asal la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi kosong di dalam. Itu zikir meruntuh rumah panggungnya itu. Itu tidak ada sampai kemana-mana itu. Harus hudurul qalbi, hadir hati. Itu yang dinilai. Karena besok amalan kita ini diperiksa dari hati. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah khalisan mukhlisan dakhala al-jannah. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa berkata la ilaha illallah padahal suci ia, yakni daripada syirik. Inilah yang suci ia. Tengok ini, tiada Tuhan selain Allah, tidak ada Tuhan, satu lagi Tuhan macam Allah ni tak ada, tak ada. Jadi yang kita tak ada kan yang macam ini, memang itu tak ada. Jadi kita sedang mentiadakan yang memang pasti tak ada. Illallah, kecuali hanya Allah sahaja yang ada. Nah itu ya, itu maksudnya suci ia, yakni daripada syirik dan nifak, dan lagi ikhlas bagi Allah, yakni suci daripada umpama riya, ujub, niscaya masuk surga ia, yakni serta orang yang dahulu-dahulu. Jadi kata Nabi, masuk surga itu orang yang mengucap la ilaha illallah, masuk surga. Ini dalam mengartikan masuk surga orang yang mengucap la ilaha illallah, sudah datang di sini hadis yang panjang lebar di dalam kitab-kitab hadis yang cukup banyak. Ada di Bukhari, ada di Muslim, ada di Abu Daud, di Tirmizi, di Nasa'i, di Ibnu Majah, ada. Apa itu? Uraiannya panjang. Kalau diringkaskan, orang yang mati membawa la ilaha illallah, ujung-ujungnya orang tu akan dimasukkan ke surga, walaupun harus berhadapan dia dengan bermacam-macam jenis perbuatannya waktu di dunia. Nah, di sana nanti ada plus minus lah, karena ditimbang semua amal saleh, ditimbang semua amal jahat. Ada hubungan-hubungan yang tak selesai masa hidup, selesaikan itu. Ada hutang-hutang yang tak selesai, selesaikan itu. Tapi kalau sudah di akhirat, pembayarnya apa? Amal saleh. Jadi dengan amal saleh ini dikurangkan, kurangi. Kalau masih tersisa, sisanya ini ditimbang dengan amal jahat. Mana lebih berat? Kalau lebih berat dia, dimasukkan ke surga. Kalau lebih berat amal jahat, sisanya yang membuat lebih berat berapa? Dijalani dulu itu di neraka. Lepas tu masukkan ke surga. Inilah maksudnya. Barang siapa mengucap la ilaha illallah, kata Nabi, dimasukkan ke surga. Jangan awak salah faham pula. Segala macam dosa bedal semuanya, tapi la ilaha illallah sentiasa siang malam akan masuk surga.
Bukan. Ujungnya masuk surga setelah amal saleh membayar semuanya hutang-hutang. Ujungnya masuk surga. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man kana awwalu kalamihi la ilaha illallah wa akhiru kalamihi la ilaha illallah wa amila alfa sanah in 'asha alfa sanah la yas'aluhu Allahu an dzambin wahid. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa adalah awal kalamnya la ilaha illallah dan akhir kalamnya la ilaha illallah dan mengerjakan ia 1000 kejahatan, yakni daripada dosa kecil, bukan dosa besar ya, harus digarisbawahi, dosa kecil bukan dosa besar. Jika hidup ia 1000 tahun sekalipun, kata Nabi, kalau orang ni berumur 1000 tahun sekalipun bikin dosa tiap hari, tapi dosa kecil, itu maksudnya 1000 tahun sekalipun, tiada ditanya akan dia oleh Allah Ta'ala daripada satu dosa jua pun, maka seyogianya bahwa adalah awal perkataan yang diajarkan kanak-kanak apabila dapat berkata-kata ia adalah la ilaha illallah. Jadi budak-budak tu mulai bercakap, dia ajarkan la ilaha illallah. Mau mati pun dia ajarkan la ilaha illallah. Karena kata Nabi dalam hadis ini yang tengah kita baca ni, karena kata Nabi, barang siapa mula bercakap dengan la ilaha illallah, penutup cakapnya ketika matinya la ilaha illallah, andai kata orang tu berumur 1000 tahun sekalipun, dalam 1000 tahun tu bikin dosa, tapi jangan dosa besar. Kalau dosa besar cara bertaubatnya sudah lewat kita 4 macam. Dosa kecil itu mampu dihapus oleh la ilaha illallah. Hadis ini sedang menceritakan keampuhan la ilaha illallah, itu maksudnya. Karena hadis yang tersebut dan lagi riwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iftahu ala sibyanikum awwalu kalamihim la ilaha illallah wa akhiru kalamihim la ilaha illallah. Faman kana awwalu kalamihi la ilaha illallah wa akhiru kalamihi la ilaha illallah thumma 'asha alfa sanah ma su'ila an dzambin wahid. Artinya, buka olehmu atas segala kanak-kanak kamu, yakni hendaklah ada awal kalam yang diajarkan mereka itu la ilaha illallah. Buka budak-budak itu dengan la ilaha illallah. Arti buka, awali cakap budak-budak itu dengan menyebut la ilaha illallah. Tujuannya, waktu budak-budak itu mulai belajar cakap, yang pertama kita ajarkan la ilaha illallah. Itu maksudnya. Dan akhir kalam mereka itu juga la ilaha illallah. Maka barang siapa adalah awal kalamnya la ilaha illallah dan akhir kalamnya la ilaha illallah, kemudian hidup ia 1000 tahun, tiada ditanyakan dia daripada suatu dosa jua pun, yakni daripada dosa kecil. Dan pada setengah riwayat, man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa akhir kalamnya la ilaha illallah, masuk surga. Dakhala al-jannah. Masuk surga ia, yakni serta orang yang dahulu-dahulu masuknya. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam,
telah mengkhabarkan kepadaku Jibril. Kata Nabi, telah mengkhabarkan kepadaku Jibril bahwasanya la ilaha illallah itu apa itu? Menjanjikan bagi orang muslim tatkala matinya dan di dalam kuburnya dan pada ketika keluar daripada kuburnya. Dan kata As-Samarqandi seorang sahabat maksudnya, apabila berkata seorang hamba la ilaha illallah dan hatinya pada dunia, di surat Allah baginya 10 kebajikan. Dan jika ada hatinya pada akhirat, maka baginya 700 kebajikan. Dan jika ada hatinya serta Allah Ta'ala, maka baginya penuh barang yang antara masyriq dan maghrib. Ini cerita ini kitab tasawuf. Jadi yang dicakap tidak semuanya di sini materi. Tidak semuanya materi. Ada banyak di sini makna hadis non materi. Tak bisa dilihat dengan mata. Dia hanya bisa dilihat dengan iman. Nur ni sebenarnya tak nampak kita, karena kita tak mau bersungguh-sungguh menengoknya. Kalau kita mau bersungguh-sungguh, nampak. Contoh, ini lampu, nur yang paling ringan untuk mengenalinya cahaya, karena nur artinya cahaya. Ini lampu, dia tempatnya di situ. Orang yang ada di bawah ni diteranginya. Orang yang duduk sana pun diteranginya. Orang yang duduk sana pun diteranginya. Orang yang duduk sini diteranginya. Banyak tempat diteranginya. Dia di situ aja, tak perlu dia pindah-pindah ke sana. Allahu nurus samawati wal ard. Allah lah yang menerangkan langit dan bumi. Yang bikin langit dan bumi ini terang itu Allah. Nabi memohon kepada Allah, Allahumma ja'al fi basari nuran wa fi sam'i nuran wa fi yamini nuran wa fi thimali nuran wa fi fawqi nuran. Ya Allah, bikinlah cahaya atau nur pada pandanganku, pada depanku, pada kananku, pada kiriku, atasku, bawahku. Apa itu maksudnya itu? Nur hanya bisa dilihat dengan nur. Jadi makanya dia diajari Nabi kita meminta nur. Ya Allah, jadikanlah nur di dalam hatiku. Banyak hadis Nabi yang menyuruhnya itu. Berikanlah nur ya Allah ke dalam hatiku, ke dalam mataku, ke dalam ingatanku, ke dalam pendengaranku. Itu artinya supaya kita bisa memahami, merasakan apa yang tidak tampak pada materi. Nah, salah satu yang tak tampak pada materi, inilah dia yang sedang kita baca terjemahan hadisnya. Barang yang antara masyrik dan maghrib, kebajikan, dari diriwayatkan bahwasanya Nabi SAW bersabda bagi Sayyidina Zaid Al-Ansari, maka jika payah bagi kamu suatu daripada pekerjaan dunia, kata Nabi, kalau kesulitan awak mengerjakan suatu pekerjaan dunia, apa sajalah tugas-tugas awak, pekerjaan dunia, maka banyakkan olehmu daripada berkata
la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu bukan jampi-jampi, bukan mantra itu ajaran Nabi kepada sahabatnya. Cuman bibir membaca itu, hati hendak faham. Mari kita tengok maksudnya. Banyakkan olehmu daripada berkata la ilaha illallah. Tadi la ilaha illallah sudah kita ingatkan ya maksudnya. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan satu lagi yang macam Allah, hanya Allah satu-satunya. Itu la ilaha illallah. Sambungannya Muhammadur Rasulullah, harus pula ada isi faham, jangan pula tak faham. Muhammadur Rasulullah. Ketika bibir mengucap Muhammadur Rasulullah, di dalam hati kita apa? Muhammad. Cakap di bibir Muhammad. Di dalam sudah connect. Apa itu Muhammad? Muhammad adalah makhluk Allah pertama. Allah cipta pertama makhluknya Nabi Muhammad. Tapi rohnya lah. Kalau jasadnya kan datang dari Adam turun kepada bawahnya sampai kepada Abdullah, pindah ke rahim Aminah, baru lahir Rasulullah. Itu jasad. Rohnya aslinya adalah makhluk pertama buatan Allah. Kemudian tak makhluk sembarangan ini. Ini dipuji Allah, ditetapkan Allah makhluk termulia. Itu ingat setiap menyebut kata Muhammad, maka ingatkan. Innallah, minimal bagaimana Allah memuliakannya, ingat. Bagaimana Allah memuliakan Nabi kita? Tengok, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah bersolawat sentiasa kepada Nabi, dan Allah memerintahkan malaikat bersolawat senantiasa kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima, bersolawat kamu kepada Nabi. Jadi Allah tak berhenti bersolawat pada Nabi, kita yang ada berhentinya, Allah tak. Dan Allah memerintahkan para malaikat tidak pernah berhenti bersolawat para malaikat terus, tak ada berhenti. Kita ada berhentinya. Maka ketika kita bersolawat, ingatkan ini untuk menolong kekerdilan kita. Mestinya kita pun bersolawat terus-terusan, tapi tak mampu, lemah, kerdil, dhaif. Untuk mengurangi kelemahan kita, bersolawatlah. Makin banyak bersolawat, makin berkuranglah keaiban kita, kelemahan, kekerdilan kita. Itu maksudnya. Nah, sebut di dalam, di bibir Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ketika bibir mengucap Muhammadur Rasulullah, ingatkan Muhammad yang amat dimuliakan Allah, yang tidak ada lagi makhluk lebih mulia dari dia. Sehingga dalam hadis sahih dibagi tahu, besok dibiarkan Allah dia sesuka hatinya menarik dari neraka siapa saja yang dia mau. Itu bukti tidak berbatasnya wewenang dibagi Allah kepada dia. Yang itu niatkan waktu mengucap Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru lanjutkan dengan wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini dalam segala urusan, kalau ada kesulitan, baca ini, amalkan ini. Ada kesulitan tak? Baca ini. Satu lagi biar selesai. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jangan kosong, berisi.
tiada la haula, tiada daya, wala quwata, dan tiada kekuatan, illa billahil aliyyil azim, kecuali daya dan kekuatan yang dibagi Allah. Itu niatnya di dalam. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan milik siapapun, tak ada. Milik aku tak ada, milik engkau tak ada. Milik orang baik tak ada, milik orang jahat tak ada. Daya dan kekuatan. Daya dan kekuatan hanya milik Allah. Dan itu akan dikasihnya kepada siapa yang dia mau kasih. Dari sini tuan-tuan, kita tidak melihat ada makhluk Allah yang bisa mencelakakan kita. Karena yang bisa mencelakakan kita adalah orang jahat yang diizinkan Allah dia membuat kejahatan. Orang jahat saja tak bisa mencederakan kita. Hanya orang jahat yang diizinkan Allah. Kita sudah datang menyerah kepada Allah. Siapa lebih ditolong Allah, orang yang menyerah kepadanya dengan orang yang kafir ingkar tidak mengenalnya. Itu yang dimaksud Allah di dalam hadis qudsinya, ana inda zanni abdi bi. Macam mana putus yakin hambaku itu tentang aku bikin untuk dia macam tu. Ana inda zanni abdi bi. Macam mana yang putus yakin hambaku itu kepadaku, aku bikin untuk dia macam tu. Kita putus yakin kepada Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tiada haula, tiada quwata. Apa itu haula? Haul. Keinginan. Quwata. Apa itu quwata? Kekuatan. Jadi apapun aktivitas orang, datang dulu keinginannya, baru digunakannya tenaganya, kekuatannya. Begitulah makhluk tu. Saya nak mengambil ini, terletak di situ. Tak bisa itu tanpa haula dan quwata. Mesti haula dan quwata. Apa itu haula? Keinginan datang di dalam. Aku ambil dulu. Baru datang quwata. Ini tenaga, quwata. Bukan yang besar-besar yang dikaji dalam bermakrifah, dah pongkolnya, dasarnya. Ini semuanya yang besar-besar ini dasar. Ini bangunan rumah ini dibangun, masjid ini dibangun oleh insinyur hebat. Pakai apa? Pakai haula dan quwata. Dan itu bukan dia punya, dibagi Allah kepada dia. Coba tanpa haula dan quwata, tidak ada niat untuk membangun. Dan tidak ada tenaga untuk mengerjakannya. Jadi tak ini? Dah jadi. Jadi semua pekerjaan di alam semesta itu dikerjakan makhluk dengan haula dan quwata Allah. Bukan haula dan quwata dirinya. Bukan. Itu yang hendak diingat waktu kita mengucap la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Faham ya? Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah min ghairi ujubin tara biha ta'irin tahta al-'arsy yusabbihu ma'al musabbihina ila yaumil qiyamah wa yaktubu lahu thawabuh. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa berkata la ilaha illallah daripada ketiadaan apa itu? Daripada ketiadaan mencengangkan, yakni daripada barang yang dilihatnya atau barang yang didengarnya, terlebih yang didengarnya, terbanglah dengan dia, yakni dengan yang dikatanya itu satu burung. Maksudnya ni tuan-tuan, siapa kalau ada orang berzikir la ilaha illallah, hadir hatinya dengan yang sudah kita terangkan tadi, itu dicipta Allah seekor burung terbang, satu burung yang di bawah arasy mengucap
bertasbih ia serta segala malaikat yang mengucap tasbih. Jadi burung ni bertasbih, ikut dia malaikat-malaikat yang di surga yang sentiasa bertasbih, yang di bawah arasy. Bertasbih mereka itu hingga hari kiamat. Dan disuratkan baginya akan pahalanya bagi yang berkatanya. Itu pahala yang di tasbih yang diucapkan burung tu, itu untuk orang yang bertasbih, untuk orang yang berzikir la ilaha illallah sampai hari kiamat. Itu kalau satu kali ucap dia. Bagaimana kalau habis salat subuh mereka beramai-ramai di sini, la ilaha illallah, la ilaha illallah, bihuduril qalbi, dengan hadir hati. 100 burung bertasbih sampai hari kiamat. Jangan abai itu. Ini kita ni salah satu pangkat umat ini diterima Nabi waktu Isra Mi'raj. Ja'altuka ya Muhammad wa ummataka ya Muhammad ummatan wasata. Itulah yang membuatnya dilipat ganda amal saleh. Ku angkat umatmu itu wahai Muhammad umat wasata, umat pertengahan. Apa itu wasata? Pertengahan. Umur pendek-pendek tapi datang di akhirat besok boleh berimbang dengan umat Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Zakaria, Yahya, Musa, Isa, yang umur mereka 900 tahun, 700 tahun, 600 tahun umur mereka. Kita 60, 50, 70. Kalau 80 satu-satu lah, itu pun udah bengkok itu, tupet, tua, ompong, peot, satu-satu. Tak banyak umur kita berbanding umur umat-umat sebelum. Umat Nabi Musa 400, 500, 600. Itu si Sam'un, umat Nabi Musa itu, Nabi, ikhtilaf ulama, sebagian kata sampai dia ke tingkat Nabi, sebagian yang lain tidak sampai, hanya wali. Sam'un, pendekar, saat dia diikat raja. Udah saya ceritakan, jangan lagi ya, udah ya, jangan lagi, habis nanti waktu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah marratan ghufira lahu dhunubihi wa in kanat mithlu dhubadil bahr. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa berkata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sekali saja, tapi hadir hati ya, jangan kosong, sekali, diampunkan baginya akan segala dosanya, dan jika ada ia seumpama buih di lautan sekalipun, dosanya sebanyak buih di laut diampunkan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza marra al-mu'min 'ala al-maqabir faqala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamut biyadihi al-khairi wa huwa 'ala kulli syai'in qadir, nawwara Allahu tilkal qabri kullaha wa ghafara liqa'iliha wa kataba lahu alfa hasanatin wa rafa'a lahu alfa darajatin wa hatta anhu alfa sayyi'ah. Ada artinya tak? Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini artinya. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila lalu orang yang mukmin di atas kubur. Tengok, orang beriman melewati pekuburan. Ada tak pekuburan dilewat-lewati tepi jalan? Kalau lewat di situ orang beriman, lalu berkata ia, maka berkata ia la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, hingga akhir yang tadi, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, hingga akhirnya yang tadi, ala kulli syai'in qadir, niscaya diterangkan Allah Subhanahu wa taala akan demikian segala kubur
jadi terang kuburan tu. Ini pakai apa ditengok ini? Pakai nur. Pakai nur. Kita baca, kita memohon kepada Allah sering-sering dikasih Allah kita nur. Sekalian. Dan diampunkan baginya orang yang berkata, orang yang bercakap tu diampuni Allah dosanya. Dan disuratkan baginya 1000 kebajikan. Tuan-tuan, 1000 itu alfa alfi. Orang Arab tak pandai bilang sejuta. 1000 artinya sama lah itu, sejuta lah itu. Disuratkan baginya 1.000.000 kebajikan. Sekali ucap tadi, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wahabi tak tahu ini, makanya habis solat kita baca itu dia lari. Tak tahu dia hadis ni. Tengoklah lari dia. Atau tahu tapi tak mau, tak apa, namanya pun ini sunat. Dan diangkatkan baginya 1000 derajat. Ini cerita derajat ini di dunia ini macam fenomena gunung es, sikit saja nampak. Di dunia ini sikit saja, di akhirat besok yang banyak. Ada tanya jawab, sesi tanya jawab tak ini? Tak ada. 1000 derajat. Nah, kemudian dua. Yang ketiga, digugurkan daripadanya 1000 kejahatan. Yang ketiga itu ya, digugurkan 1.000.000 kesalahannya, kejahatannya, yakni daripada dosa yang kecil. Dan datang pada khabar bahwasanya hamba Allah datang pada majlis zikir dengan dosanya seperti bukit, maka bangkit ia daripada majlis itu dan tiada ada atasnya sesuatu daripadanya, maka kerana demikian itulah menamai akan majlis zikir itu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam satu kebun daripada kebun surga. Apa sebabnya disebut Nabi itu majlis ta'lim, majlis zikir, majlis salawat, majlis qiraatul Quran, itu disebut Nabi kebun surga? Karena orang yang ikut duduk di situ tak buat apa-apa pun, dia ikut, dia duduk dalam majlis tu, bangkit dari majlis tu sudah bersih, tidak ada dosa tertinggal. Itu sehingga Rasul menyebutnya majlis zikir itu kebun surga. Baik tuan-tuan, silakan apabila ada yang ingin ditanyakan. Kalau tak ada, kita cukupkan sampai di situ. Dan agaknya ini merupakan pengajian yang terakhir sementara ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Agak bingung nih Buya, nak bertanya deh Buya. Cuma saya coba merangkai deh Buya. Iya. Yang tadi Buya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Kan Allah dan malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Kan anjuran Allah itu untuk bersalawat Buya. Tingkat kelalaian kami ini Buya, yang umat Rasulullah yang akhir zaman ini, dengan meninggalkan solat, dengan meninggalkan solawat, itu seperti apa Buya? Sedangkan Allah tidak memerintahkan solat kepada malaikat, sedangkan salawat disuruh sama Allah kepada malaikat. Nah, sedangkan kita disuruh solat dan bersalawat juga kita adukan di situ. Tapi kita malah meringan, seperti menganggap remeh-temeh yang salawat itu Buya. Karena pernah juga dengar salah seorang ulama tasawuf juga, ulama tauhid, saya tidak bisa sebut namanya Buya, beliau malah dalam diri beliau pribadi mewajibkan solawat itu hukumnya wajib bagi beliau daripada solat, kata dia. Tapi itu digoreng oleh orang sebelah Buya. Barakallahu fiik Buya, menurut pandangannya Buya. Jazakallahu khairan. Baik, ini jawabannya bisa panjang bisa pendek. Kalau mau sedap harus panjang, kalau pendek kurang sedap. Karena ini ibarat menggulai, kalau pendek itu bumbu sikit saja bumbu, jadi kurang rasa lah. Salawat ini bisa difahami secara sederhana, bisa difahami secara mendalam,
bisa difahami lebih dalam dan lebih dalam. Pada satu waktu orang akan berkata bahwa aku lebih penting solawat daripada solat. Itu salah cakap tu kalau kita datang di tengah-tengah. Salah. Tapi kalau datang dari awal, tak. Jadi itu yang dimaksud dari awalnya ini, yang dimaksud perlu panjang waktu. Alhasil, karena kita tak punya yang panjang waktu, tapi kaidah usul fikih kita mengatakan jangan tinggalkan yang pendek lantaran tak mampu mengambil yang panjang. Jangan tinggalkan yang sedikit saja lantaran tak mampu mengambil yang banyak. Salawat itu kalau datang dari Allah itu maknanya rahmat. Jadi Allah bersolawat tiap detik kepada Nabi, Allah menurunkan rahmat tanpa henti kepada Nabi. Satu. Yang kedua, kalau salawat itu datangnya dari malaikat, mereka itu diperintah Allah bersolawat. Itu artinya apa? Mereka itu diperintah Allah memohon ampun, mengasih rahmat, menjadi pelayan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi solawat mereka itu bukan macam solawat kita. Kalau solawat kita kepada Nabi, yang ketiga itu. Kalau solawat malaikat, diperintah Allah mereka meminta ampunkan kita, diperintah Allah mereka melayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau ditengok teks-teks tulisan, macam Jibril itu gurunya Nabi. Padahal kalau ditengok di balik teks-teks tulisan, Jibril itu bukan guru Nabi, atasan Nabi, tak, pelayan Nabi. Macam orang punya baru beli rumah, ini baru saya beli, tapi saya belum tahu isinya di dalam, cara menghidupkan kompor, apa. Jadi pelayan adalah pelayan membagi tahu, ini menghidupkan kompor begini, menghidupkan lampu begini. Jadi Jibril itu seperti itu hakikatnya di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi pegaduhan ini pun tak habis-habis antara kaum zahir dengan kaum batin, antara kaum yang membaca teks dengan yang membaca nur, membaca isi. Itu pun tak habis-habis. Oleh karena itu pengadilannya pergi kepada para ulama yang mahir di dua kondisi, mahir di zahir dan batin. Siapa itu? Ya seperti imam-imam mazhab, Imam Syafi'i, Maliki, Hanbali, Hanafi, Imam Ghazali, Imam Rafi'i, Imam Ramli, Nawawi, Izzuddin Abdus Salam. Kalau kita tengok di tingkat ini, mereka akan mengurai sesuai dengan kondisi. Di kitab-kitab yang ringan dicakaplah ringan, di kitab-kitab yang dalam dicakaplah dalam. Karena Rasulullah pun kita perhatikan hadis-hadisnya begitu. Allah pun ayat-ayatnya begitu, hadis-hadis qudsinya begitu. Ada yang dicakap untuk menceritakan luar saja, ada yang dicakap untuk menceritakan yang batin. Jadi kesimpulannya, salawat malaikat itu menjalankan perintah Allah. Mereka itu meminta ampunkan kita, melayan penghulu kita, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua. Yang ketiga, salawat yang datang dari kita itu doa, itu memohon berkat, itu beribadat. Jadi kita tengah bersolawat itu tengah beribadat. Solat ibadat tak? Ibadat. Solawat ibadat tak? Ibadat. Di dalam solat tu ada solawat tak? Ada. Nanti di dalam kajian yang lebih mengkerucut, mana lebih dulu disuruh solat atau solawat? Ke situ nanti makanya muncul, aku tak payah solat, aku tak penting solat, yang penting aku solawat, kata seseorang. Itu menjadi salah kalau kita menerimanya cakap itu di tengah jalan. Sebenarnya yang dimaksud, salawat itu jauh lebih awal
menjadi perintah Allah daripada salat. Kalau salat 5 waktu, waktu Isra Mi'raj. Kalau salawat, waktu mau menyentuh Hawa, Adam disuruh bersalawat, baru boleh sentuh istri. Jadi kesimpulannya itu sesuatu yang panjang uraiannya, namun ringkasannya bersalawat artinya beribadat. Bukankah sudah sampai kepada kita hadis Nabi, barang siapa bersalawat 1 kali, Allah bersalawat kepadanya 10 kali, aku bersalawat kepadanya 10 kali, malaikat diperintah Allah bersalawat kepadanya 10 kali, dan Allah hapus dosanya besar-besar, dosa besar 10 macam. Itu salawat 1 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, itulah yang dimaksud 1 kali. Bagaimana kalau 2 kali, 3 kali dan seterusnya? Maka berbahagialah kalau orang diilhamkan Allah kepandaian bersolawat di tengah-tengah bekerja. Fisik bekerja, ngantorkah, nyawakah, tapi di dalam dia bisa bersolawat. Itu bisa. Macam mana caranya? Berlatih, dilatih. Latihan sambil kerja bersolawat, sambil kerja bersolawat, nanti terbiasa. Baik, habis waktu agaknya ya. Tuan-tuan mustami'in rahimakumullah, bagi anak-anak muda terutama, sudah banyak sekarang versi terjemahan, baca buku-buku solawat, fadilat-fadilat solawat dari ahlinya. Salah satu ahlinya yang banyak bukunya diterjemahkan adalah An-Nabahani. Yusuf bin Ismail An-Nabahani. Ambil bukunya itu, versi terjemahan, tengok. Di sana beliau ini termasuk ulama mutaakhirin yang sampai di tingkat waliullah, yang banyak menulis buku, kemudian buku itu banyak yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nanti nampak, solawat bukan perkara kecil. Solawat adalah keramat umat ini. Kesaktian umat ini ada pada solawat. Karena Nabi yang lain itu berterima kasih itu ketika diizinkan mereka berjumpa dan bersolawat dengan Nabi SAW dalam Isra Mi'raj. Anak kunci surga dikasih kepada Rasulullah SAW dan seterusnya. Wallahu a'lam bissawab. Wa ilaihi marja'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya alim, ya azim, ya ghafur, ya wadud. Allahumma salli wa sallim wa barik ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah, wa ala jasadihi fil ajsadi, wa ala qabrihi fil quburi, wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin.